majelis untuk melayani di sini dan seluruh majelis jemaat KBP Temuan menyampaikan horas bagi kita. Mari kita siapkan hati kita. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa Tuhan sebenarnya rindu untuk memberkati kehidupan kita. Bahwa berkat itu diberikan kepada siapa saja. Bahwa Tuhan itu penuh dengan anugerah dalam kehidupannya. Dan siapa saja tanpa syarat berhak untuk menikmati anugerah Tuhan. Mari kita baca Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan baca untuk kita, Bapak Ibu mengikuti dalam hati. Demikian indah pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat jelas tadi pembacaan firman ini menginformasikan kepada kita bahwa seorang perwira dari kerajaan Romawi yang pada saat itu menjajah bangsa Israel datang kepada Yesus. Dan kedatangan itu membuat dia memperoleh kesempatan yang besar, bahwa dia mampu dan dia dapat melihat Allah melakukan pekerjaan besar. Allah melalui Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Agak heran juga saya ketika mempersiapkan firman ini, saya renungkan bahwa perwira itu bukan penyembah Allah, karena dia dari berkebangsaan Romawi. Dia ini penyembah dewa-dewa matahari, bulan, menyembah patung-patung berhala, dan bisa dipastikan tidak sedikit pun dia memuji Tuhan Sang Pencipta itu. Perwira ini tidak mengenal Tuhan. Perwira ini tidak memuji Tuhan. Perwira ini tidak menyembah Allah. Tapi luar biasa Allah kita itu, si perwira yang tidak menyembah Tuhan ini diberi kesempatan untuk melihat dan merasakan
mukjizat Tuhan. Maka yang pertama, jelas bahwa Allah sangat baik. Jadi ketika perwira itu punya kesempatan untuk merasakan mukjizat Tuhan, maka Bapak Ibu lebih besar lagi kesempatannya untuk merasakan itu. Karena Bapak Ibu memuji Tuhan, Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Bahkan setiap hari Kamis ibadah dilakukan di sini. Kita mendengar firman Tuhan. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, bahwa ketika perwira itu yang tidak mengenal Tuhan saja diberi kesempatan untuk merasakan mukjizat Tuhan, maka kita juga punya kesempatan besar. Kita juga layak untuk merasakan perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Maka sampailah kita. Saya rasa Bapak Ibu juga mau diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya. Maka kita datang beribadah. Saya rasa ada banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Seperti saya pada tahun 2021 harus kehilangan anak yang paling saya kasihi, anak pertama saya. Saya mengharapkan perbuatan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Dan ketika dia harus pergi, saya merasa hancur. Dan akhirnya Tuhan merajut kehidupan kami. Pada tahun 2022 Tuhan anugerahkan anak lagi kepada kami. Dan mirip wajahnya dan tingkah lakunya. Dan akhirnya kami mulai disembuhkan oleh Tuhan. Saya rasa kita juga di tempat ini punya banyak pergumulan. Ada banyak untayan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan mungkin kita katakan Tuhan belum menjawab. Kenapa Tuhan belum menjawab doaku sementara air mataku sudah habis? Kenapa Tuhan belum berbuat perkara besar dalam kehidupanku padahal aku sudah tersungkur berdoa kepada Tuhan? Mungkin saja pertanyaan-pertanyaan itu ada di dalam hati dan benak kita. Lalu saya bertanya, siapa yang mau doanya dijawab oleh Tuhan hari ini? Siapa yang mau Tuhan berkarya melakukan perkara besar? Ayo kita. Oke, mari kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan akhirnya mau memberi kesempatan kepada kita untuk merasakan perbuatannya yang besar. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita kerjakan. Ada 3 hal yang perlu kita jalani dalam hidup ini supaya doa kita dikabulkan, permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Orang yang merindukan mukjizat Tuhan, secara pertama dia harus datang kepada Yesus. Pasal 8 Matius ini kita bisa lihat dari ayat 1, dari ayat 14, ayat 18, ayat 28, bahkan ayat 9, orang-orang yang disembuhkan itu datang kepada Yesus. Jadi Matius pasal 8 dan pasal 9 berisi tentang mukjizat Tuhan. Matius pasal 8 ini berisi tentang kesembuhan. Tapi orang-orang yang sembuh yang diberitakan dalam Matius 8 ini adalah orang yang datang kepada Yesus. Jadi syarat pertama untuk mukjizat, melakukan mukjizat, ya merasakan mukjizat Tuhan, menerima karya besar, pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupannya, datang dulu. Dan kita sekarang sudah datang. Kita sudah dekat dengan mukjizat Tuhan. Ketika kita berkumpul di sini sebenarnya, ketika kita hadir pada saat ini sebenarnya, ketika kita bernyanyi, berkumpul, bersekutu memanggil nama Tuhan, sebenarnya anugerah itu sudah dicurahkan bagi kita. Dan jawaban doa kita sudah dekat. Maka siapkan hatimu, siapkan hidupmu menjadi limpahan berkat Tuhan, karena engkau saat ini sudah datang. Jadi kita sudah bersekutu. Maka ketika beban kehidupan menerpa hidupmu, ketika masalah silih berganti datang,
ketika persoalan demi persoalan terjadi, jangan lari dari Tuhan. Jangan menjauh dari Yesus. Jangan menyingkir. Jangan melarikan diri, jangan putus asa. Ketika pegadaian berkata menghadapi masalah tanpa masalah, maka orang Kristen menghadapi masalah dengan datang kepada Yesus. Itu yang pertama. Jadi satu langkah kita sudah sampai, sudah mau dekat dengan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, bukan hanya sembarang datang. Ada banyak orang datang kepada Tuhan, tapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Ada banyak orang yang hari-harinya suaranya hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi dia tidak merasa bahagia, hidupnya tidak merasa terberkati. Kenapa? Mari kita lihat apa yang membuat perwira Kapernaum itu diberi kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Lihat, ketika perwira itu datang kepada Yesus, ada cinta di dalam hatinya, ada kasih, ada ungkolong. Dan dia datang kepada Yesus bukan membawa masalahnya, bukan membawa persoalannya, tapi dia datang kepada Yesus karena ada rasa kasihnya terhadap hambanya. Bapak Ibu, saya sudah baca buku-buku para penaksir. Jadi hamba di sini dia asisten dari rumah tangga dari pendiri, bukan orang yang berjabatan di rumah perwira. Dia ini bersungguh golongan terendah dalam istana, dalam rumah perwira ini. Tapi lihat begitu besar cinta kasihnya terhadap hambanya itu. Bahkan dia dapat merasakan penderitaan hambanya itu. Ketika dia datang kepada Yesus, dia berkata, hambaku sedang sakit dan dia sangat menderita. Dia mengerti dan merasakan penderitaan hambanya itu. Sebenarnya mudah saja baginya untuk mengganti hambanya yang sakit-sakitan itu, karena dia punya hak. Dia tinggal perintahkan cari orang mengganti dia, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, karena dia sedang sakit. Padahal ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan di rumah ini, maka singkirkan dia, cari orang lain. Tapi perwira itu tidak melakukan itu karena ada kasih di dalam hatinya. Maka ini langkah kedua untuk merasakan mujizat. Apakah ketika engkau datang kepada Tuhan, hidupmu dibungkus oleh kasih? Apakah kita datang kepada Tuhan, hari-hari kita membuahkan cinta kasih? Karena Allah adalah kasih. Seberapa hebat pun doamu, seberapa panjang pun untayan-untayan kata permohonanmu berhenti, sebelum kasih itu tumbuh, berakar, berbuah, maka adalah sia-sia. Karena hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti yes. Tidak usah lagi dipanjang-panjangin. Saya sangat terkejut dengan karakter dari perwira ini. Dia tidak mengenal Allah, dia tidak menyembah Yesus, dia tidak memuji Tuhan, tapi ada kasih di dalam hidupnya. Dan kasih inilah jembatan baginya untuk merasakan mujizat Yesus. Maka mulai saat ini, ketika kau rindu dijawab oleh Tuhan doa dan permohonanmu, ketika kau rindu Tuhan mengerjakan perkara besar dalam kehidupanmu, maka taburkan kasih. Mujizat sangat dekat dalam kehidupan orang yang saling mengasihi. Karena dalam Mazmur 133 ayat 1, Ulinai dikenai melorak sauburun akan amat. Bila saudara duduk bersama, tidak ada berkat dalam konflik, dalam kedamaian dan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita lihat, coba
Saya sering diajak untuk menyampaikan firman Tuhan di dinas kesehatan. Saya sering diajak untuk menyampaikan firman Tuhan di lembaga pendidikan. Hampir setiap minggu saya melihat ada banyak persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada banyak orang yang berseru untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada banyak lagu-lagu rohani yang dituliskan dan dinyanyikan untuk memuji nama Tuhan. Saya rindu ketika lagu-lagu pujian itu bertambah, orang-orang yang mengasihi itu bertambah. Tapi kita lihat kenyataannya, semakin banyak gereja dibangun, semakin banyak persekutuan dilakukan, semakin banyak juga kekerasan terjadi. Di mana iman? Di mana kasih? Di mana firman yang didengar, yang diperdengarkan itu? Maka tadi yang pertama, siapa yang merindukan berkat Tuhan, datang kepada Yesus. Yang kedua, hidup mengasihi. Amalan murni. Ketika Petrus katakan kepada Yesus, Tuhan, harus berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Apakah 7 kali? Lalu Yesus katakan, no, 70 kali 7 kali. Pengampunan. Kasih merupakan jembatan yang akan menghubungkanmu dengan mujizat Tuhan. Maka mujizat Tuhan akan datang. Tapi yang kedua, pancarkanlah kasih dimanapun engkau berada. Dua boleh lagi kita diundang lagi minggu depan. 2 lagi. Ini ada 19. Kalau nanti sampai jam 3 kita 2 lagi dulu ya. Nanti panitia undang lagi. Tapi kita tuntaskan dulu Matius namanya. Yang ketiga, tadi yang pertama, kita semua sepakat kita akan merasakan mujizat Tuhan. Kita sepakat untuk pulang dari sini, kita akan melihat karya-karya besar Allah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan rindu untuk itu. Orang perwira saja yang tidak menyembah Dia diberi kesempatan, apalagi kita. Maka saya yakin saya sudah alami itu, Bapak Ibu. Saya tak mau panjang lebar bercerita. Anak saya menderita meningitis dan harus dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia pada tahun 2021 karena tidak ada ruang ICU di rumah sakit pemerintah di Medan yang penuh karena para penderita yang kena COVID. Jadi saya pelayanan dulu di Rantau Rapat. Anak saya sudah koma di Rantau Rapat selama 1 minggu, dokter sudah gemetar dan harus dirujuk ke Medan. Tidak ada rumah sakit yang bisa menampung dia karena ICU semua penuh. Hanya ada 1 rumah sakit yaitu Columbia Asia di sana. Dan kami harus deposit 30 juta, 15 juta, 20 juta per hari untuk supaya dia ditangani. Dan saya dengan kerendahan hati saya datang kepada Tuhan. Tuhan, saya hanya punya segini dan anak saya hanya bisa dirawat di situ mungkin 2-3 hari saja, tapi saya serahkan selanjutnya bagimu. Dan akhirnya kami bawa ke sana. Saya tidak tahu bagaimana tangan Tuhan membantu kami mencukupkan biaya pengobatan itu 288 juta 1,5 bulan dia sakit. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Tapi kami merasa Tuhan sudah menunjukkan Dia bukan milik kami, tapi Tuhan tidak meninggalkan goresan yang tajam dalam kehidupan kami. Kebutuhan yang begitu banyak diberi Tuhan dengan tangan-tangan orang yang penuh dengan berkat. Tuhan bekerja ketika kita percaya. Datang kepada Yesus. Yang kedua, mari bangun, tabungkan kasih dimanapun kita berada. Karena ketika kita menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, maka kasih itu merupakan citra, pancaran yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Kasih yang kita kepada Yesus. Banyak persekutuan, banyak ibadah-ibadah dilakukan setiap hari, tapi kekerasan, pertentangan, kebencian semakin merajalela sebab seperti tambahnya lagu-lagu pujian itu, demikian juga bertambahnya segala perkara-perkara yang tidak baik. Yang ketiga, kenapa perwira Kapernaum ini di Kapernaum ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan mujizat? Dia datang kepada Yesus, hidupnya penuh dengan kasih. Yang ketiga, dia datang dengan kerendahan hati.
Kita bisa baca ayat 6. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Wow, selain hatinya penuh dengan kasih, hidupnya penuh dengan kerendahan hati. Sehingga Tuhan katakan tidak ada iman yang seperti ini di kalangan Israel. Sehingga Tuhan Yesus katakan dia layak merasakan, melihat, dia layak diberi kesempatan melihat mujizat Tuhan. Selain penuh dengan kasih, dia juga penuh dengan kerendahan hati. Rumahku tidak layak bagimu. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebenarnya yang paling tidak layak datang ke rumah perwira itu adalah Yesus. Karena pada saat itu mereka adalah umat jajahan, bangsa jajahan Romawi. Penjajahnya adalah orang Romawi, yang menjajah adalah bangsa Yahudi. Jadi tidak mungkinlah harkat dari yang terjajah lebih tinggi daripada harkat penjajah. Tapi dia, ketika dia berhadapan dengan Yesus, maka tidak ada apa-apanya perwira itu. Mungkin roh Tuhan bekerja dalam diri perwira itu sehingga dia dapat merasa, melihat siapa Yesus sebenarnya. Yesus adalah anak. Bapak Ibu, banyak orang datang kepada Yesus tapi tidak menanggalkan identitas. Banyak orang datang kepada Yesus tapi tidak menanggalkan pengetahuannya. Banyak orang datang kepada Yesus tidak menanggalkan status sosialnya. Banyak orang datang kepada Yesus tidak menanggalkan kehormatannya. Ada banyak datang kepada Yesus tidak menanggalkan kepintarannya. Mereka hanya datang begitu saja, maka berkat Tuhan tidak mengalir dalam kehidupan mereka. Hanya orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati yang dekat dan diberi kesempatan untuk merasakan berkat Tuhan. Saya punya jemaat dulu di satu gereja. Kami berilah namanya, bukan saya sebagai pendeta, saya mengasihinya. Tapi jemaat semua sudah beri dia nama baru. Sebenarnya namanya bagus, Murni Guru Basari. Tapi jadi diganti jemaat. Dari si Murni jadi si Tutak. Nah, Robekan Minggu si Tutak ini. Si Tutak sudah dapat, si Tutak sudah dapat. Kenapa? Hebat ini Guru Basari ini. Hebat Guru Basari. Kalau dia datang ke gereja, dia akan masuk ke gereja, ke dalam gereja saat lagu terakhir akan selesai. Dan biasanya di HKBP kan 3 ayat. Misalnya bernyanyi dari buku ini nomor 1 ayat 1 sampai 3. Kalau ayat 1 sampai ayat 2 dia masih di luar. Dia tunggu-tunggu. Udah mau ayat 3, udah nyanyi ayat 3 jemaat di dalam, dia masih tunggu juga. Udah mau terakhir, udah mau selesai dan dia baru masuk. Dan biasanya orang-orang di HKBP kalau sudah lagu terakhir itu selesai dan ini semua, maka pemimpin mengatakan di dalam nama Allah Bapa fotonya. Lalu Guru Basari itu tutup ini datang karena sepatunya mahal. Di dalam nama Allah Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Dan dia duduk balik depan. Udah terlambat balik depan. Dan ada cirinya. Kalau udah ikat rambutnya warna biru, alisnya warna biru, anting-antingnya warna biru, lipstiknya warna biru, sisilonnya, kukunya warna biru, bajunya warna biru, tasnya warna biru, roknya warna biru, sepatunya warna biru, semua warna biru. Kalau dia pakai warna kuning seperti itu juga. Jadi selalu seragam pakaiannya datang ke gereja. Dan dia selalu tidak pernah datang tepat waktu. Dia akan berusaha terlambat. Dia datang kepada Tuhan bukan memohon berkat, tapi dia datang kepada Tuhan hanya ingin menunjukkan, gue main. Ini aku. Saya punya segalanya. Saya orang yang bisa pakai ini, pakai itu, seperti ini, seperti itu. Dia tidak datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan pernah dia marah-marah, ibadah sedang berlangsung. Dia marah-marah karena
tempat duduk yang biasa dia diduduki orang lain. Sampai menganggap, Ison kau, nasi tegak bodoh. Mana gimana sempat juga mau terbang, saya katakan, geser lainnya. Wah, lalu dalam khotbah itu juga memang Tuhan ini ada. Khotbah pada saat itu bertemakan tentang pencobaan Yesus. Apa boleh buat saya harus khotbah? Bapak Ibu saudara-saudari, hati-hati. Ketika Yesus juga dicobai oleh iblis, maka kita juga boleh diberi kesempatan untuk dicobai. Dan pencobaan itu bisa datang dari depan kita, saya katakan. Pada saat itu dia duduk di depan. Apa hal-hal yang bisa kita simpulkan pencobaan dari depan? Mungkin kita menemukan tas yang cantik di depan, tidak ada orang lain, lalu kita dicoba untuk mengambil yang bukan milik kita, saya bilang. Lalu Simon pasal ini mundur, mungkin Aurelio gak iso luar pencobaan ini nama dia duduk di tengah. Lalu saya lanjutkan, dan pencobaan itu bisa juga datang dari tengah-tengah kita. Saya bilang, ya udah merah wajah. Kenapa? Contohnya, saya sebagai seorang pendeta sering sekali mengalami pencobaan dari keluarga dekat saya, dari orang tua saya, adik-adik saya, ibu saya, jemaat saya, sahabat saya, dan dicobai untuk setia beriman kepada Tuhan. Dan itu sudah berlangsung ketika anak kami sakit juga. Artinya rumah baik. Tusang mata buat nabi rumah sakit, tabuan masa rumah sakit. Ada banyak kata-kata saya setia. Bila dia milik kita, dia akan sembuh. Kalau dia tidak milik kita, dia akan pergi. Simpel saja. Karena dia adalah milik Tuhan. Biarkan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Jadi pencobaan itu bisa datang dari tengah. Lalu dia berdiri, dia mundur ke belakang. Saya katakan, dan ketiga dan terakhir, pencobaan itu bisa datang dari belakang. Mulai saya dapat minggu dia wanita. Katanya itu terserah juga. Apa boleh buat? Jadi boleh susah kami tadi ibadah juga sudah terganggu. Karena dia marah-marah menunjukkan cincinnya yang begitu besar. Saya tak ada habis. Jadi izin Allah. Padahal di situ ada ibadah bersama-sama dengan Tuhan, ada banyak. Jadi ketika kau rindu diberkati oleh Tuhan, maka tanggalkan identitas. Karena segala sesuatu yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan. Maka ketika kita sampai di hadirat Tuhan, tidak ada apa-apanya itu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, maka mukjizat itu terjadi. Terakhir, keempat, dia percaya sebelum hamba itu sembuh. People say to God, please do, and I believe in you. But God say, believe and I will do. Sweet, update status di Facebook kan? Manusia sering berkata, Tuhan sembuhkan dulu aku akan percaya. Tuhan bantu dulu maka aku akan percaya. Tuhan tolong dulu maka aku akan percaya. Tetapi firman Tuhan ini katakan, percaya dulu maka Tuhan akan lakukan. Lihat, hamba itu katakan, cuma katakan saja semata-mata, maka hamba itu akan sembuh. Dia percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya. Dia percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkannya. Dia percaya bahwa untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin menurut kita, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada cerita, masih bisa sebentar lagi. Jam berapa nih kita? Bisa nanti jam 3. Jam berapa? Nanti diikuti lah ya. Mau keterusan. Ya. Saya pernah ditelepon ketika saya melayani di Manado. 4 tahun kami di sana. Pernah suatu saat seorang Manado sakit keras, kena serangan jantung, dan rekan pelayan bertelepon, Pak Pendeta, Simpro Sinaga masuk rumah sakit. Oh ya, jarak saya dengan rumah sakit pada saat itu sekitar 1 jam. Bagaimana keadaannya, sudah sakit keras Pak Pendeta? Lalu saya berpikir, kalau di HKBP kan, kalau ada jemaat sakit parah,
Maka yang langkah kedua adalah perjamuan kudus. Mana tahu mati nih, meninggalnya. Lalu saya katakan dalam waktu 1,5 jam saya gereja dulu mengambil anggur dan roti. Mana tahu nanti dibutuhkan perjamuan kudus. Saya katakan seperti itu. Singkat cerita saya kembali ke gereja dan beberapa teman pergi ke rumah sakit untuk melihat rekan sinagga yang sakit ini. Sampai di rumah sakit saya 3 meter menuju ruangan itu saya mendengar teriakan-teriakan doa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ada seorang menjerit berdoa di sana. Oleh bilur-bilurnya Bapak ini disembuhkan, kami yakin dan percaya tangan Tuhan luar biasa. Dia katakan berbagai untayan doa yang indah. Kami yakin bahwa Tuhan di dalam Yesus tanggal penyakitnya, sembuh Bapak ini. Ada 15 menit saya bertanya seperti itu. Saya sangat bergelut di luar. Lalu ketika dia sudah berkata amin, saya ketuk. Pak Pendeta datang. Ya. Lalu yang berdoa itu mengajak saya keluar. Bagaimana keadaan saya katakan? Tidak ada harapan lagi Pendeta ini dan dia. Tapi doamu tadi mustahil bagi Tuhan. Oleh bilur-bilurnya dia disembuhkan. Iya Pak Pendeta, tapi kan kalau saya bilang mau meninggal Bapak ini Tuhan terimalah di sisi itu nanti marah, saya tidak marah. Jadi tiada yang mustahil bagi Tuhan menurut supaya enak didengar oleh istrinya. Banyak orang berdoa tapi dia tidak percaya terhadap apa yang dia doakan. Perwira Kapernaum ini dia percaya terhadap apa yang dia minta karena Tuhan punya kuasa. 4 langkah menuju mujizat Tuhan. Lalu ayat 13 katakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hamanya. Ketika kita nanti pulang dari tempat ini, dalam ibadah ini, apapun pergumulan, apapun beban kehidupanmu, apapun saat ini tantangan berat, apapun kerinduanmu, percaya saja dulu di tempat ini. Pulang nanti Tuhan izinkan Tuhan merajut mengerjakan apa yang kau rindukan itu, sebab dia rindu untuk memberkati kehidupan. Datang kepada Tuhan, bangunlah hidup yang penuh dengan kasih, rendahkan hati di hadapan Tuhan, dan yang keempat, percaya. Mujizat pasti terjadi karena Allah kita Allah yang besar. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur karena firman-Mu memperkenalkan siapa Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Allah yang rindu untuk senantiasa memberkati kehidupan kami. Sedangkan perwira itu yang tidak mengenal Tuhan diberi kesempatan untuk melihat mukjizat, maka kami orang-orang yang Engkau tebus ini Tuhan, yang berkumpul saat ini di tempat ini, merindukan pekerjaan tangan Tuhan Engkau kerjakan dalam pribadi kami, lepas pribadi, pekerjaan kami, keluarga kami, harapan kami, cita-cita kami, kerinduan kami. Kami juga beroleh kesempatan untuk merasakan perbuatan Tuhan. Tapi kuatkan kami Tuhan, ketika Engkau rindu untuk memberkati kehidupan kami, maka ada pekerjaan yang harus kami lakukan, bahwa kami harus datang kepada Tuhan dengan bermohon, bersekutu, bukan melarikan diri menjauh dari Tuhan. Dalam segala kerinduan, dalam segala beban, persoalan, pergumulan, Tuhan mengundang kami untuk datang. Dan ketika kami datang, mujizat pasti terjadi. Engkau juga mengajarkan melalui firman-Mu bagaimana perwira itu dilayakkan untuk melihat kuasa Tuhan, karena di dalam hatinya penuh dengan cinta kasih. Dia memohon kepada Tuhan bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi justru untuk kepentingan hamba-Nya. Begitu besar kasih-Nya
Tuhan berkata, tidak ada iman yang seperti ini di kalangan Israel. Tuhan layakkan kami untuk menerima anugerah-Mu, dan tumbuhkanlah cinta kasih dalam hati kami, dalam kehidupan kami, sehingga kami setiap hari selalu memancarkan dan berbuah kasih itu dalam kehidupan keluarga, pekerjaan sekitar kami. Dan kami menghadap Tuhan dengan kerendahan hati, menanggalkan keegoisan, status kehidupan, keberadaan kami. Ketika di hadirat Tuhan, maka kami ini tidak ada apa-apanya, karena yang kami peroleh ini semua hanya berasal dari Tuhan saja. Oleh karena itu, kerendahan hati menjadi jembatan karya besar Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan mengajak kami untuk percaya bahwa Tuhan berkuasa, percaya bahwa Tuhan punya rencana, percaya bahwa mukjizat itu masih ada. Tuhan jauhkan keraguan, kekhawatiran, keputusasaan dari kehidupan kami. Ketika kami datang, ketika kami hidup saling mengasihi, ketika kami berbuah kerendahan hati, ketika kami percaya, maka curahan anugerah Tuhan akan mengalir memberkati kami. Kau kiranya memberkati pemerintah Kota Pematang Siantar, seluruh jajarannya, dan orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani masyarakat di pemerintahan Kota Pematang Siantar ini. Bapak Ibu yang kami kasihi, yang menyediakan waktunya dalam pekerjaan kesibukannya bersekutu dengan Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu. Sebagaimana firman-Mu mengundang untuk agar kami datang dan mukjizat terjadi, maka sentuh hati Bapak Ibu di sini. Hibur mereka, kuatkan mereka, sertai mereka, sehingga semakin hari kesaksian-kesaksian tentang perbuatan Tuhan akan mengalir di tempat ini, sehingga semakin banyak orang akan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan masyarakat Kota Pematang Siantar ini. Tuhan yang baik, biarlah segala penyembahan yang boleh kami sampaikan saat ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Izinkan dan layakkan kami sebagai orang-orang yang layak menerima mukjizat dari Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, boleh. Kalau ada yang mau ditanya, saya boleh dulu atau berdiri terus? Baiklah, untuk Bapak Ibu, kawan-kawan PKL, ada yang mau bertanya atau membuat kesaksian? Mungkin Bapak Erwin. Ya, terima kasih buat kesempatan.